Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tema pada minggu hari ini yang saya mau share adalah mengenai bergembira karena Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita bergembira dan bersuka cita apapun situasi yang kita alamin. Di kitab Mazmur pasal 37 ayat yang keempat dikatakan, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Kita biasanya gembira kalau apa yang kita inginkan sudah terjadi. Tapi rupanya bukan itu rumus Tuhan. Rumus Tuhan adalah kita bergembira dulu karena Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan segala yang kita inginkan. Sehingga waktu Paulus dikatakan di Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah," bukan pada waktu Rasul Paulus lagi tinggal di hotel bintang 5 atau lagi makan makanan yang enak. Dia berkata itu waktu dia ada dalam penjara. Amin. Jadi saudara juga ingat cerita waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Dan di situ dikatakan bahwa mereka memuji Tuhan dan berdoa. Dan setelah itu barulah terlepas belenggu-belenggu mereka itu. Pintu penjara terbuka dan ada pertobatan di situ. Jadi saudara, bergembira atau bersukacita itu bukan karena apa yang kita alami sekarang. Tapi alasan kita bergembira adalah karena Tuhan. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Saudara ingat cerita Yusuf waktu Tuhan menyertai dia, walaupun dia ada di lubang, walaupun dia dijual sebagai budak, walaupun dia juga di penjara, saudara, Tuhan tetap menyertai dia. Dan karena Tuhan tetap menyertai dia, maka akhirnya Tuhan promosikan dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Saudara, bergembiralah pada Tuhan pada saat ini. Tuhan akan promosikan saudara. Sehingga di ayat yang kelima di Mazmur 37 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya." Masa-masa ini saudara, yang perlu kita lakukan hanya satu, hanya percaya kepada Dia. Percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita, memenuhi segala kebutuhan keuangan kita. Percaya Tuhan yang menyembuhkan tubuh kita. Percaya juga Tuhan akan masa depan kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya. Percayalah kepadanya, dan saudara tahu siapa yang bertindak, dan Ia akan bertindak. Jangan saudara yang bertindak. Masalah Adam, Abraham, dan nabi-nabi di perjanjian lama adalah mereka bertindak sebelum Tuhan bertindak. Jadi kerjaan saudara saya adalah percaya saja Tuhan akan bertindak. Sehingga Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan, Dia yang bertindak jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kemudian yang terakhir dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi saudara jangan takut, hak-hak saudara diperhatikan oleh Tuhan. Jadi apa dong kerjaan kita sekarang? Seperti yang tadi saya sudah bilang, bergembiralah dan bersukacitalah senantiasa. Maka Tuhan akan memperhatikan segala hakmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat minggu hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami bisa bergembira, bersukacita karena Tuhan. Satu-satunya alasan kami bergembira dan bersukacita bukanlah karena kondisi dompet kami, bukankah karena kondisi tubuh kami, bukankah karena kondisi yang kami alami. Tapi satu-satunya alasan kami bersukacita dan bergembira adalah karena Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap jemaat yang mendengar pesan ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan biarlah mereka mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Yang berduka cita biarlah mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Yang tawar hati biarlah mereka bergembira karena Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang mengurapi kami dan Engkau juga yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Amin.